Jangan lupa membeli pita. Jangan lihat saya lama-lama, nanti takutnya jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengatakan jika ada kesalahan di dalam ceramah saya nanti, tolong dimaafkan dan tolong dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja saya masuki judul tausiah saya pada malam hari ini, ialah hikmah nikah. Siapa yang sini pengen nikah? Ada yang mau nikah? Nanti, kalau kita masih belajar dulu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pria, ada wanita, ada cowok, ada cewek, dan ada pula namanya khunsa. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai baik-baik makhluk, dengan makhluk yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan manusia dengan akal dan pikiran dan hawa nafsu. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akal dan pikiran saja. Dan sedangkan hewan hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsunya. Nah, maka daripada itu kitalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita itu sebagai khalifah, sebagai kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah nikah. Apa sih tujuan daripada nikah? Tujuan daripada nikah dengan manusia ialah salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah ittiba' rasul. Menjaga kehormatan dan memuliakan manusia serta melestarikan dalam berumah tangga. Kemudian hikmah nikah. Nah, ini ada pula hikmah nikah. Hikmah atau keutamaan nikah yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjalankan sunnah Rasul. Yang keempat, menghasilkan anak dan keturunan. Betul apa betul?
Jadi barang siapa yang kebelet nikah, nikah aja, nikah. Kenapa? Karena takutnya nanti adanya timbul perzinahan. Allah dan Rasulnya saja yang menganjurkan kita untuk melaksanakan pernikahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian terdapat di dalam ayat tersebut kata mawaddatan wa rahmah. Ialah artinya dan dijelaskan bahwa adanya kita menjalankan rasa saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai untuk masa depan yang tentram dan damai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Apa kata Rasul? Nikah itu ada sunnahku, kata Rasul. Sunnah Rasul. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka dia bukan tergolong daripada umatku. Na'udzubillahi min. Nah, Rasul saja mengatakan bahwa nikah ini ada sunnahnya, dan Rasul tidak akan mengakui bahwa siapa yang tidak melaksanakan nikah dari umatnya. Kata Rasul, Rasul tidak akan mengakui bahwa siapa yang tidak menikah daripada umatnya. Maka nikah, nikah. Kalau sudah sampainya nanti, nikahlah. Pasti ada jodohnya. Jangan dicari-cari jodoh. Jodoh tak akan kemana, tapi saingan ada di mana-mana. Betul apa betul? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Iza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah bin nisfil baqi. Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Maka ia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setengah daripada siksanya. Apa maksudnya? Jadi nikah ini setengah penyempurna agama. Berarti sedikit lagi kita akan sempurna agama kita kalau kita nikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha walinasabiha wa jamaliha walidiniha fasbar bizatidin taribat yadak. Dinikahi seorang perempuan atau laki-laki itu ada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama ialah limaliha, karena hartanya.
mencari seseorang itu pasangan hidup tamatan SS. Pertama S1, S2, S3, S cincau, S cendol, dan SSS berikutnya sampai ke profesor. Tapi carilah pasangan hidup kita itu, suami atau istri kita yang kaya akan ilmu agamanya. Kenapa demikian? Karena kita akan dibawanya menuju ke jalan kebaikan, menuju ke surga. Yang kedua tadi apa? Linasabiha, karena keturunan keluarganya. Misalkan kita mencari pasangan hidup kita, orang tuanya Pak Kiai, Pak Ustadz, itu lebih baik, beruntung sekali kalau mempunyai mertua Pak Kiai, Pak Ustadz, apalagi pimpinan. Kemudian yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Tapi cantik di sini bukan hanya cantik wajah saja. Dengarkan baik-baik. Cantik di sini cantik keseluruhannya. Cantik budi pekertinya, cantik akhlaknya, cantik adabnya, dan cantik pula hatinya. Dengarkan sahabat sekalian, cantik wajah atau tampan wajah itu hanya bonus. Kenapa saya mengatakan demikian? Wajah bisa keriput kalau lama-lamaan. Betul apa betul? Tapi kalau cantik hati, Masya Allah, akan kekal selamanya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Nah, yang keempat ini yang paling berharga. Kenapa demikian? Karena agama inilah yang membawa kita ke jalan kebaikan. Kita memilih suami atau istri itu, kita lihat, misalkan kita memilih suami atau istri yang tamatan pondok, yang rajin ibadahnya, sholatnya, yang membaca Al-Qur'annya, sedekahnya. Kenapa? Nah, terutama kita ini perempuan, kita itu makmum. Kenapa makmum? Makmum itu dibimbing. Sedangkan calon imam itu pemimpin kita. Jadi kita sebagai perempuan makmum, carilah laki-laki yang bagus agamanya, karena yang bisa membimbing kita ke jalan kebaikan menuju surga. Mau dapat suami yang tamatan pondok? Mau. Preman aja mau dapat istri yang soleha. Kemudian maka daripada itu, carilah laki-laki yang baik atau istri yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nikahkanlah seorang perempuan yang tidak bersuami dan orang-orang yang soleh. Kalau mereka fakir, niscaya Allah akan berikan mereka rezeki dari anugerahnya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir tentang rezeki. Rezeki itu bisa dicari, dicari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Apa kata Rasul? Sesungguhnya termasuk sunnahku adalah nikah. Orang yang paling jelek, kata Rasul, orang yang paling jelek di antara kamu adalah yang masih bujangan. Nah, ini bahaya nih. Kita dikatakan jelek karena kita belum laku. Karena orang yang sudah bersuami, punya pasangan itu sudah laku, maka dia katakan cantik ataupun tampan. Kemudian kata Rasul, orang mati yang paling hina ialah orang mati yang sebelum menikah. Matinya belum menikah.
Nabi yang paling paling hina. Nah, makanya kita umur kita tidak tahu, nikahlah daripada kita jadi umat Nabi yang paling hina. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi itu emas jujuran atau mahar dengan perelaan. Dan lelaki yang baik akan menaikkan harga mahar perempuan. Nah, dan perempuan yang baik pasti akan memurahkan harga mahar tersebut. Kata Rasul, sebaik-baik istri umatku ialah yang paling cantik wajahnya dan murah harga maharnya. Nah, jadi perempuan ya, jangan mahal-mahal. Jangan mahal-mahal. 1.000 rupiah pun jadi. Siapa mau? Atau maharnya sandal jepit. Ada yang mau? Kalau perempuan sekarang nggak ada yang mau. Betul apa betul? Yang perempuan nih. Betul. Dan perempuan yang baik tadi ya memurahkan harga maharnya. Baiklah, sebelum saya tutup ceramah saya tadi, cepat niat. Oh, lagi tambah. Kata Rasul, apa kata Rasul? Salatnya orang yang mempunyai istri atau suami lebih utama daripada 40 salat yang lainnya. Nah, ini begitu berharga sekali ya ibadah orang yang bersuami istri ini. Tanya sama orang suami istri, mas saya belum punya suami. Kemudian apa kata Rasul? Nikahlah kalian semua kata Rasul, karena satu hari bagi orang yang bersuami istri itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah, ini nih. Kata Rasul, lebih baik orang yang bersuami istri ini daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah, begitu indahnya ya orang yang sudah nikah bersuami istri. Nikah itu senangkan hati karena ngamalkan sunnahnya Nabi. Niat nikah menjaga diri. Apalagi? Serta membanyakkan umat Nabi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.